Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manusia dan kehidupan. Siapakah manusia itu? Untuk apa manusia diciptakan? Dan bagaimana manusia menjalani kehidupan? Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengetahui tentang asal-usul kejadian manusia. Asal-usul manusia menurut Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan ayat 14. Ayat 12 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi proses pembentukan manusia berasal awalnya yaitu dari saripati tanah. Kemudian disimpan dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Lalu menjadilah segumpal darah. Dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Lalu dari segumpal daging itu menjadilah tulang belulang. Dan tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging dan dijadikan oleh Allah bentuk yang lain. Dalam sebuah buku yang berjudul Basic Human Embryology dijelaskan asal-usul manusia menurut sains. Yang pertama yaitu sperma yang bertemu dengan sel telur. Kemudian menjadi zigot. Kemudian menjadi segumpal sel. Lalu ada namanya embrio. Dalam ini dikatakan tahap embrionik. Dan setelah itu menjadilah fetus atau yang sering kita sebut sebagai bayi. Dalam sel sperma menembus sel telur. Di sana ada inti sel. Selama pembuahan, inti sel sperma melebur dengan inti sel telur. Kemudian sekitar 36 jam setelah sel telur itu dibuahi, sel telur membelah sekali menghasilkan 2 sel. Dan seterusnya sampailah menjadi bayi. Dan nanti setelah menjadi manusia, maka manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Maka tidak salah ketika kita mengatakan bahwasanya manusia adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Karena memiliki banyak potensi. Secara umum, potensi yang dimiliki manusia
itu ada satu, potensi pikir atau potensi intelektual yang merupakan potensi kecerdasan pada otak, yakni potensi manusia untuk berpikir, untuk mengolah, untuk menganalisa, untuk menghitung, dan untuk merencanakan sesuatu. Ini yang disebut sebagai potensi pikir atau potensi intelektual. Yang kedua, ada yang namanya potensi emosional. Potensi ini berfungsi untuk mengendalikan rasa, mengendalikan amarah. Potensi ini bertanggung jawab. Potensi ini memiliki kesadaran diri, dan potensi emosional ini memiliki motivasi terhadap diri manusia tersebut. Yang ketiga, ada namanya potensi fisik. Jenis potensi fisik ini merupakan potensi jasmania yang dapat dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Adapun yang keempat adalah potensi spiritual, yang merupakan kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan kearifan serta hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jadi manusia dikatakan sebagai insan kamil, manusia yang memiliki potensi yang luar biasa. Kalau 4 potensi ini hanya potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Potensi pikir atau intelektual, potensi emosional, potensi fisik, dan potensi spiritual. Sebenarnya masih ada banyak lagi potensi yang dimiliki oleh manusia dalam literatur yang lain. Ada potensi ilmu, potensi bakat kecerdasan, potensi nafsu, potensi karakter tabiat, potensi indera perasaan, potensi naluri, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, lalu apa sih tujuan penciptaan manusia tersebut? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fungsinya apa? Ada tujuan untuk menyembah, ada fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu menjadi khalifatu fil ardh, pemimpin di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ini ja'ilun, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka fungsi dari Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah supaya kita menjadi khalifah, dengan tujuan supaya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita menjadi seorang manusia, mempunyai fungsi, mempunyai tujuan, kita tentunya ingin sukses. Lalu kira-kira apa orientasi manusia supaya menjadi orang yang sukses?
Atau bagaimana cara kita memaknai sebuah kesuksesan itu? Banyak sekali orang atau ragam yang berpendapat bahwasanya kesuksesan itu bisa dimiliki ketika mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak salah, tapi tidak semuanya benar. Ada manusia yang belajar hanya dari TK atau SD. Dia bisa menjadi bos besar, menjadi pengusaha, menjadi orang hebat terkenal, walaupun hanya lulusan SD. Ada juga yang hanya sekedar menjadi pekerja biasa. Tapi orientasi manusia banyak sekali dan berbeda-beda. Ada yang mengatakan ketika engkau bisa kuliah sampai perguruan tinggi, engkau akan menjadi guru, insinyur, konsultan, dokter, perawat, pebisnis, hakim, pengacara, dan lain sebagainya. Enggak salah, tapi tidak semuanya terjadi. Bahkan di Indonesia, pengangguran tertinggi itu dimiliki oleh para sarjana. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang kuliah tidak termasuk dalam penelitian itu. Banyak manusia yang orientasinya salah dalam kehidupan. Ada yang hanya obsesinya itu mengejar kenikmatan dunia, wanita, harta benda, kemudian tidak mempedulikan waktu lagi, di mana siang dan malam hanya digunakan untuk kesenangan hidup di dunia. Karena orientasinya hanya kesenangan. Sehingga tidak salah ketika ada ungkapan banyak orang yang hanya memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa memikirkan bagaimana ketika mati juga enak. Karena manusia mempunyai ambisi. Semakin bertambahnya ambisi, semakin bertambahnya untuk merasa bahagia menikmati kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Padahal walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang manusia dan kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat dari kehidupan yang kita jalani ini, dan kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.